Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya Ahmad Ifham Sholihin. Masih lanjut menjawab pertanyaan. Mohon pencerahan ketika jamaah kami menyebutkan ada dugaan miring bahwa bank termasuk juga di dalamnya bank syariah dengan ungkapan apakah benar bank masih perlu dan penting untuk kondisi saat ini? Karena kita tidak melupakan sejarah bahwa carut marutnya ekonomi saat ini karena adanya bank. Mohon koreksi apakah benar bank ini produk ekonomi Yahudi? Tambah jamaah itu. Oke, saya nggak tahu bank syariah itu milik Yahudi atau milik siapa. Yang pasti bank syariah saat ini itu milik dana pihak pertama, itu pemegang saham. Pemegang saham ya, pemegang saham misalnya kalau TBK berarti itu rame-rame yang punya. Agamanya bisa aja non-muslim juga. Nah kemudian kalau dana pihak kedua berarti itu nanti sumber dananya dari Bank Indonesia pakai instrumen syariah atau bank syariah lain pakai instrumen syariah juga. Nah kemudian dari dana pihak ketiga itu berasal dari nasabah. Nasabah ini memberikan modal ya, investasi. Berarti kan pemilik duit itu. Ya dia bisa orang kafir juga itu. Ya, pemilik bank syariah itu bisa orang kafir juga. Tapi itulah syariah itu seperti itu, sesuai syariah itu nggak peduli dia kafir atau nggak kafir kan begitu. Mau Yahudi atau bukan. Itu kalau jawaban ilmiah ya, ilmiahnya seperti itu. Dana pihak ketiga, dana pihak ke-1, dana pihak kedua, itu boleh-boleh saja orang kafir yang punya, Yahudi yang punya, ya boleh-boleh saja secara syariat Islam. Secara syariat Islam boleh. Yang dilarang kan transaksinya ya, bukan personal orangnya. Nah, itu jawaban ilmiah ya. Tetapi ada jawaban yang ini mungkin ilmiah juga gitu. Jadi Rasulullah SAW dulu ketika bisnis itu modalnya dari Yahudi. Yahudi itu bernama Sayyidah Khadijah. Turunan Yahudi itu, ahli kitab. Ahli kitab ya. Ahli kitab. Ya, silakan diceklah sejarah ya. Yang pasti iya Islam waktu itu secara formal kan tidak ada. Secara apa namanya? Secara personal kan tidak apa namanya? Mempengaruhi rusaknya akad. Ya, yang mempengaruhi rusaknya akad itu kan ketika rukun dan transaksinya tidak terpenuhi, kan begitu. Nah, kemudian Rasulullah punya utang kepada Yahudi. Sampai wafatnya Rasulullah, utang itu belum dibayar. Tapi ada agunan ya. Maksud saya begini. Ya nyatanya Rasulullah itu juga punya utang terhadap orang Yahudi. Artinya apa? Ya dapat utangan dari orang Yahudi. Dapat harta dari orang Yahudi. Nama orang Yahudinya Abu Syaham di Fathul Wahab bab Rahon. Ya nyatanya nggak apa-apa gitu ya. Nah, cuman saya juga nggak tahu ini kok sampai ada tema-tema Yahudi. Ini apa namanya? Saya tidak mau menjawab lebih lanjut lagi gitu ya. Nyatanya Rasulullah wafat ninggal utang dari Yahudi. Dapat duit dari Yahudi, dapat makanan dari Yahudi. Kemudian Sayyidah Khadijah itu ahli kitab. Atau Yahudi ya, ahli kitab ya. Nah, kemudian itu sejarah carut marutnya ekonomi. Ya, saya tidak begitu tertarik untuk memasukkan sejarah dalam ilmu fikih. Kecuali yang terkait langsung dengan ilmu fikih itu sendiri ya. Nah kemudian ada satu hal yang ingin saya bahas juga. Nah apakah bank itu penting untuk saat ini? Ya penting. Lah buktinya saya masih butuh duit. Buktinya Anda masih pakai duit. Itu kan produk bank itu. Produk Bank Indonesia yang kemudian didistribusikan, disalurkan, ditata kelola melalui jejaring lah ya, jaringan-jaringan perbankan, baik bank yang syariah maupun bank konven. Jadi selama Anda masih butuh duit, bank itu sangat penting. Bankirnya sangat penting. Kalau Anda bilang nggak butuh bank, berarti Anda pasti otomatis nggak butuh duit. Buang aja duitnya, ditransfer ke saya. Jadi seperti itu ya. Mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Nah, kita hidup itu butuh nafkah untuk hidup dalam rangka ibadah kepada Allah. Nah, salah satu instrumen paling penting dalam nafkah itu namanya duit. Mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak sempurna, suatu kewajiban kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu menjadi wajib ada.
Begitu ya. Kalau merasa nggak perlu ada bank, berarti otomatis harus siap buang duitnya. Begitu ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.